Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Sani, NIM 3119030. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Amul Husni, tahun kesedihan. Langsung saja. Tahun 10 kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada tahun tersebut Rasulullah ditinggal orang yang paling beliau sayangi, yang paling beliau cintai, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Paman Rasulullah Abu Thalib adalah sosok yang paling membela Rasulullah di barisan yang paling depan. Abu Thalib bukan hanya sekedar paman yang biasa, tapi beliau adalah yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah Abu Thalib adalah paman yang paling Rasulullah sayangi, yang pada saat itu beliau sedang mengalami sakit parah, dan tidak lama kemudian beliaulah meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 10 kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti kecintaan Rasulullah terhadap pamannya dijelaskan pada sebuah kitab hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari, bahwa di dalamnya dijelaskan pada saat ajalnya paman Abu Thalib itu tiba, Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Tetapi di samping paman beliau, paman Rasulullah, itu juga ada tokoh dari Bani kaum Muawiyah yang bernama Abu Jahal. Beliau juga berkata kepada paman Rasulullah, beliau berkata seperti ini, "Apakah kamu tidak mencintai agama ayahmu?" Dan kedua pihak tersebut terus berkata seperti itu, dan akhirnya paman Rasulullah Abu Thalib pun meninggal dengan pernyataan bahwa beliau akan mengikuti agamanya ayahnya. Dan disitulah Rasulullah berkata kepada pamannya bahwa beliau akan memintakan pertolongan kepada Allah supaya engkau diampuni oleh dosanya. Maka turunlah ayat yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Demikianlah juga turun surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi dengan potongannya, innaka la tahdi min ahbabta, yang artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Seperti itu. Kemudian sekiranya tidak perlu dijelaskan lagi betapa pengorbanan perlindungannya dari paman Abu Thalib kepada Rasulullah. Paman Abu Thalib adalah benteng beliau yang melindungi dakwah Islamiyah dari pembesar-pembesar kaum Quraisy yang selalu menyerang kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan, Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah pun meninggal dunia. Beliau meninggal dunia sebelum Rasulullah berhijrah, berdakwah, dan sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Beliau meninggal berumur 65 tahun, yang saat itu Rasulullah berumur 50 tahun. Khadijah adalah sosok istri Nabi Muhammad yang selalu mendukung dakwah Rasulullah, yang selalu menemani Rasulullah selama hidupnya. Beliau sosok istri yang paling berhasil membuat Rasulullah itu menjadi seseorang yang benar-benar bisa menghadapi semua masalahnya. Dalam kitab Al-Bushra, ulama besar Arab Saudi menceritakan detik-detik wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Pada saat itu Khadijah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mohon maaf padamu jika aku belum bisa menjadi istri yang berbakti kepadamu." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Wahai Khadijah, jauh dari kata itu. Justru kamulah yang selalu membela, yang selalu menemani aku di saat aku berdakwah." Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berkata, "Wahai putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Maka tolong ambilkan sorban milik ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu, supaya sorban itu bisa dijadikan sebagai kain kafanku." Mendengar berita tersebut, Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, sesungguhnya Allah telah menitipkan salam kepadamu, dan Allah telah menyiapkan tempat untukmu di surga." Mendengar perkataan Rasulullah seperti itu, Khadijah tenang, dan tidak lama kemudian Khadijah mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melihat kejadian seperti itu, air mata Rasulullah tidak dapat dibendung lagi. Air mata Rasulullah meneteskan begitu mudah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu juga ikut menangis melihat Khadijah meninggal dunia. Dengan meninggalnya istrinya dan pamannya Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat terpuruk, seperti yang beliau alami ketika anaknya juga meninggal, yang bernama Ibrahim. Mungkin cukup itu yang bisa saya ceritakan. Dan di dalam cerita ini ada sebuah hikmah yang dapat dipetik bagi kita semua, yaitu apa? Yang pertama adalah kita harus sabar dalam menghadapi cobaan yang datang dari Allah. Yang kedua adalah ketika cobaan itu datang, maka kita harus benar-benar ikhlas untuk menerimanya. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Kemudian saya akan menyimpulkan materi-materi perkuliahan selama pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Kesimpulannya adalah selama perkuliahan itu pastinya seru. Kenapa bisa seru? Karena semua orang yang belum tahu bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah menghadapi semua masalah, itu akan menjadi tahu. Dengan cara apa?
dengan cara kita membaca sebuah buku atau sebuah kitab yang berisi sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Dan dari kehidupan Rasulullah banyak hal-hal atau hikmah-hikmah atau teladan-teladan yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita harus bisa bersabar dalam menerima cobaan. Yang kedua, kita harus benar-benar bisa menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, seperti yang Rasulullah itu contohkan. Baik itu permasalahan ekonomi, permasalahan politik, bahkan persoalan agama. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.